Gimana? Bagus lah. Bagus apanya? Itu filmnya tadi. Filmnya. Gimana, berminat gak main Madihin di situ? Kaina. Kaina siapa lagi Kaina? Nanti. Oh nanti Kena. Iya. Sama aja lo Kaina lawan Kena tuh. Kaina lawan Kena, iya. Iya. Tapi ada satu lagi nih video nih. Oh ada lagi lah. Nah. Banyak bujur lah. Pian bisa bakunyung. Oh bakunyung. Bakunyung. Ya ampun. Tapi kada bisa maunjun. Cuma bakunyung aja. Bakunyung kawa maunjun kada kawa. Kada kawa ayo. Oh. Ngarannya Aquaboom. Astagfirullah. Kenapa astagfirullah? Aku mengingat bom tuh nang Kada. Ini memang besar ya, tapi kada meledak. Pian kalau bakunyung di mana sih biasanya? Aku kah? Ya. Melawai. Melawai di laut. Kada terkena tuka-tuka lawan tiram kah? Tiram kada. Apa yang kena? Tunggul. Pas betajon bingcul. Karena Ya. Jadi itu. Nah. Makanya kita merasa bersyukur nih lah. Nah, kenapa? Artinya Balikpapan ini banyak daerah wisata-wisata. Bujur. Nah, ketujuh aku itu, Cah. Nah, jadi kalau banyak wisatawan ke sini, industri masyarakat juga naik. Itu. Ya, pekerja seni juga dapat. Ada job. Ada job, Ya, kalau, bujur. Nah, makanya mereka itu kita mintain lawan Budorce biar pariwisata kita meningkat lagi ya kalau. Iya. Nanti ada kita ngobrol sama Bu Dorce. Oh iyalah. Iya, tapi Pian janji bakal main juga nanti ngibur, tunjukin kebisaan, siapa tahu nanti di. Ulun tunjuk. Hah? Ulun tunjuk. Apa tunjuk? Oh, kada boleh lah. Kada boleh. Mana videonya sudah belum? Ya. Mana? Tuh. Ya, gara-gara ikan bulikan si Dina kada. Oh lain kah? Ini nanti ada yang spesial. Oh. Ada yang datang. Kalau Pian mau minta atau saran ada masukan. Iya. Ke ini orangnya nanti. Oke itulah. Iya, misalnya tolong aja ini, saya nggak ada job, nanti bisa. Kasihannya Bang Cak. Ikam nih ibarat main karambol, ngeban nembak ya kan. Padahal sama juga kada ada job. Gimana teman-teman? Ya kita bisa saksikan video, oh ya. Nah sebentar ya. Apa Jar? Nah. Pamit aja. Oh iya. Itu, Cak, aku persiapan dulu lah. Kemana persiapan apa? Hendak mbak mandihinan lawan anakku. Iya mandihinan, tapi kan persiapan ini sudah pakai baju. Mau pakai baju pramuka lagi, pramuka. Kada, aku bujur anda persiapan mulai belakang lah. Iya, aku ke belakang dulu itulah. Kada, jangan dibawa, kebiasaan nih. Ya. Kada maksudnya memperkenalkan itu, Cak. Perkenalkan tapi dibawa pulang. Sarung, balikin sarung. Ini ambitku memang. Sembarangan Iya. Ya, makasih lah. Ya, nanti main ya Om ya. Apanya? Nanti main. Oh iya. Sudah dibayar kadang. Yang bagus ya. Nang bagus tuh kayak ini bungulai. Aduh susah ngomong sama orang tua ya. Aduh. Mudah-mudahan sehat beliau terus ya. Ini salah satu pelaku seni yang luar biasa. Dan saya ditemani siapa ya? Ya kayaknya pengen ngobrol. Kebetulan tadi ada ketemu tuh, ada Ibu Dorce Marpaung, ya Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan. Kayaknya seru nih kalau ngobrol sama beliau, apalagi tadi kita sudah nyaksin banyak video. Bu Dorce mana ya? Iya. Ya, jangan lupa ya, kalau mau lihat langsung ini bisa di Garden Bay atau Garden Bay Park Plaza Balikpapan, tapi dengan protokol kesehatan atau prokes. Kalau mau di rumah aja lebih baik ya, dengan cara menonton melalui live Facebook atau live IG atau melalui Onyx Radio 88,7 FM. Kalau Instagramnya @disporapar_Balikpapan. Follow biar tahu ada destinasi-destinasi wisata baru atau tempat-tempat baru di mana ya. Jangan lupa juga dengarkannya atau nontonnya di Facebook Onyx Radio Indonesia. Terus dengerinnya di Radio Onyx ya. Nah saya mau ngobrol sama Ibu Dorce ya. Nah tadi beliau sepertinya ada di sini nyaksiin ya. Sepertinya beliau ditemani sama Teh Irma dan juga ada Pak Aris ya. Saya lihat dari jauh. GM Plaza Balikpapan. Nah
Ada Teh Irma nih. Malam Teh Irma. Cek. Nah, boleh duduk sini Teh Irma. Nah, ini. Nah. Oke, selamat malam. Malam. Duduk Teh. Waduh. Aduh. Kayak tamu aja, Bang. Sehat Teh? Saya alhamdulillah sehat. Ya, semoga kita semuanya negatif corona, negatif COVID ya, positif profit. Itu dia ya. Iya, Amin. betul. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tadi Bu Dorsinya kemana ya? Kebetulan Bu Dorce lagi turun dulu ke bawah. Oh gitu. Lagi. Teh, ini kan pesona Balikpapan, saya lihat juga ada video Teteh di situ curang, saya nggak diajak ah. Ini maksudnya apa sih video ini? Ya, jadi sebenarnya kita ingin mempromosikan tempat-tempat wisata yang ada di Balikpapan. Jadi? Di mana kita tahu pada saat pandemi ini, sektor pariwisata itu luar biasa Terimbas, turun drastis betul. dan sangat terdampak. Apalagi pada saat kebijakan lockdown diberlakukan ya. Betul. Aha. Maka dari itu karena kita udah turun pengunjung, maka kita harus terus mempromosikan tempat-tempat wisata. Oh gitu. Jadi tujuannya untuk mempromosikan. Kabarnya juga ini jadi rangkaian ulang tahun kota ya? Betul. Iya, Ini jadi iya. salah satu rangkaian HUT Kota Balikpapan yang ke-124. Terus apa rame? Itu siapa tuh yang datang sama Bu Dorce itu? Iya, sepertinya Oh kita spesial ya? Coba kita tunggu. Pak Wawali. Kita Iya. turun yuk. Ayo. Kita sambut kah? Iya. Nah. Teh, boleh nanti beliau kita ajak ngobrol juga di sini? Boleh pastinya Boleh ya? dong. Iya, kita tunggu dulu beliau Ada muncul calon di sini. pemimpin kita nanti masa depan. Betul. Saya ini pengen tahu Teh, beliau punya kebijakan apa untuk pariwisata di Balikpapan ke depan? Oke. Tuh, siap. jadi kita akan ngobrol bareng beliau ya. Nah, yang lagi menyaksikan live di Instagram @disporapar_Balikpapan dan juga di Facebook Onyx Radio Indonesia. Nah, hari ini kita masih ngobrol seputar tempat wisata di Kota Balikpapan. Pastinya tadi ada Teh Irma ya dari Disporapar Balikpapan. Ya, tadi ngobrol sempat apa tujuannya, ternyata kental dengan promosi ya. Nah, ternyata juga kita kehadiran Bapak Wawali, Wali Kota Balikpapan terpilih ya. Nih kayaknya Uca seru nih nanti bakal ngobrol-ngobrol sama Pak Haji Rahmat Masud. Mau nanya ini ya, beliau nanti saat dilantik jadi wali kota ada kebijakan apa nih buat dunia pariwisatanya ya. Tapi kita sambut dulu nih kehadiran beliau nih.
kasih juga angkasa ya, tarian tadi menyambut kehadiran Bapak Wakil Wali Kota Balikpapan, yang terhormat Bapak Haji Rahmat Masud, Sarjana Ekonomi, Magister Ekonomi tentunya, juga seluruh tamu dan undangan VIP yang hadir di sini. Saya sebenarnya mau manggil beliau nih untuk ngobrol dan nanya, tapi saya lihat Pak Haji Rahmat masih lihat handphone, pasti lagi nonton nih, nonton live-nya di Instagram @disporapar_Balikpapan. Ntar aja, kayaknya beliau masih seru nih. Ini nonton apa sih ya beliau ya? Saya juga mau lihat di live Instagramnya Disporapar Balikpapan. Oh, ada pesona Balikpapan yang menampilkan Aqua Boom. Pesona Balikpapan! Kayaknya asik banget ya meluncur dari atas dengan beragam wahana yang ditawarkan nih viewers. Tapi kok kayak familiar ya tempatnya? Wahana seluncuran air yang seru seperti Hurricane Slider, Thunderbolt, dan Race Buster. Yang pasti masing-masing memiliki ketinggian dan spesifikasi yang berbeda pula. Kalau ini pasti Aqua Boom BSB lah. Masih bersama Elin dalam Pesona Balikpapan nih. Nah, kalau tadi kita dari Balikpapan Barat, sekarang kita lagi ada di Balikpapan Selatan nih. Kalian ada yang tahu nggak sih aku lagi ada di mana? Ya, udah kelihatan ya kalau aku lagi ada di Aqua Boom. Nah, mau tahu keseruan selanjutnya? Ikutin aku terus. Halo, Pak Arman. Halo, ya Pak? Iya, betul. Ayah, salam kenal ya Pak, saya Elin. Ya, halo Elin. Tadi tuh saya udah keliling-keliling ya Pak ya, di sini ternyata banyak banget fasilitas-fasilitas yang di Aqua Boom ini. Iya. Bapak pengelolanya ya Pak ya? Betul. Sudah berapa lama Pak? Saya sebenarnya terhitung saya kerja itu sebenarnya dari 2018, tapi Aqua Boom sendiri dari 2017. Jadi ada sejak Oh Aqua Boom gitu, dari jadi ada jeda 2017, setahun betul. gitu ya Pak ya? 2017 di Oktober Aqua Boom itu. Oktober sendiri, ya? betul. Oh ya, saya kan lihat ini Pak kemajuan dari beberapa Ya. Aqua Boom karena saya juga sering tuh Pak Ya. ke Aqua Boom. Ya. Nah kalau untuk infrastrukturnya itu bangunan ini tuh butuh berapa lama sih Pak untuk persiapannya? Sebenarnya persiapan kita waktu awal itu kita sebenarnya kan di 2017 belum ada wahana-wahana ini nih. Jadi kita pengembangannya tuh di 2018. Jadi pas 2018 itu butuh 1 tahun lah gitu. Kurang lebih 1 tahun ya? kita bisa bangun semua fasilitas yang ada di Aqua Boom ini gitu. Dan pada saat pembangunan nih Pak, Ya. apakah ada kendala? Kendalanya tuh kita di atas gedung sebenarnya. Oh, Jadi gitu. secara instalasi itu mungkin agak lebih sulit dibanding kalau misalnya kita instalasi di bawah ya. Di bawah gitu ya, Pak, Jadi ya? karena ini di lantai 7, instalasinya sulit. Kita harus pakai kren gitu, kita harus Iya, naikin karena beberapa tinggi betul, juga ya, Kak, ya? Betul. Jadi emang sulit sih. Kesulitannya itu aja sih instalasi. Jadi agak butuh waktunya agak lebih lama gitu. Kan saat ini lagi pandemi ya? Ya. Apakah ada pembatasan pengunjung yang datang atau tetap diberlakukan atau gimana tuh Pak? Pembatasan yang kita lakukan itu sangat ketat di Aqua Boom sini itu sangat ketat. Jadi setiap orang mau masuk ke dalam itu sudah pasti yang dilakukan 5M, syarat 5M itu udah Iya, pasti. benar. Pertama mereka akan cek suhu dan wajib mereka harus ngisi form COVID-19. Jadi ketat juga Iya, ya Pak ya betul. di sini ya? Kapasitas kita kan sebenarnya kurang lebih 1.000 orang. 1.000 ya? Iya, jadi Itu kita- kalau tanpa COVID ya Pak ya? Betul, tanpa COVID itu 1.000 orang, tapi kalau misalnya ada pembatasan ini kita cuma 15%. Jadi sejauh ini sih kita nggak pernah sampai 15% itu, nggak pernah. Jadi kita paling mentok juga itu di ya 70-80 orang gitu Itu per hari. mentok Betul, 80 ya mentok Pak ya 80 per harinya? 80 orang gitu per hari, gitu sih. Halo viewers, nah sekarang aku udah ketemu langsung dengan Bapak Lurah kita nih, Bapak Junaidi ya, Ya. Pak ya. Salam kenal ya Pak. Salam kenal juga. Iya, dan tadi kan saya sudah keliling-keliling ya Pak ya di sini, dan saya tuh mau tanya nih Pak, sudah berapa lama sih Bapak menjabat sebagai lurah? Tahun 2018 tadi, kami baru aja di sini, tahun setengah. Tapi nyaman kan Pak ya? Alhamdulillah nyaman. Nyaman banget Pak. Iya. Nah saya mau tanya nih Pak, jumlah penduduk yang ada di kelurahan Bapak tuh ada berapa sih jumlah RT-nya nih Pak? Oh, jumlah RT ada 41. Wah banyak RT, juga ya ya, Pak ya. betul. Nah saat ini kan bukan cuma tempat wisata ya Pak ya, Ya. yang ada di Balikpapan Selatan ini. Menurut Bapak ada potensi apa aja sih Pak, terkhususnya yang ada di kelurahan Bapak nih Pak? Iya, ya alhamdulillah. Kami Damai Bahagia ini ada 2 sebenarnya. Namanya Pantai Damba Anggang Borneo. Kenapa namanya Damba?
itu adalah dari nama kelurahan. Ya kan? Damai Bahagia Damai, ya, ya Pak Damai ya. Bahagia. Nah, sedangkan enggangnya itu adalah burung. Borneo itu Kalimantan. Ini edukasi daripada Ini tempat-tempat wisatanya tempat ya Pak wisatanya ya. sudah. Ya mungkin Sudah bisa mulai ada, dilihat nanti ya. lihat ini. Di sini ada penyelaman juga. Oh bisa nyelam. Ih, Bisa, ternyata kayak derawan ya Pak ya. kayak Bersih derawan juga. Sampai saat ini nih Pak, yang datang berkunjung ke tempat wisata itu kira-kira berapa orang sih Pak perharinya? Kalau tiap minggu kadang ada 20 orang, 30 orang, tapi selama ini agak kurang. Halo viewers, nah sekarang Elin lagi bersama Pak Camat kita nih. Halo Pak. Halo. Apa kabar? Baik. Walah, alhamdulillah ya Pak ya. Ya. Jadi sudah berapa lama nih Pak menjabat sebagai Pak Camat? Untuk camat definitif 2 tahun lebih. Berarti udah cukup lama lah ya Pak cukup ya. lama. Dan sebenarnya kita kan lagi ada di tempat wisata buatan nih Pak. Kalau Bapak lihat nih potensi apa aja sih Pak yang ada dari Balikpapan Selatan itu sendiri Pak? Untuk Balikpapan Selatan banyak sebenarnya potensi wisata alam maupun potensi buatan. Terkhusus untuk di Balikpapan Selatan, saya kira banyak yang bisa kita kembangkan, misalnya Pantai Damba. Ternyata di sekitar itu juga ada spot untuk diving. Nah ini bagus sekali untuk kita. Kalau misalnya di Pantai Seraya ini juga cukup bagus. Kita bisa mengembangkan itu potensi masyarakatnya juga bisa kita menghidupkan nelayan-nelayan di situ. Kemudian pantainya bisa kita kembangkan. Mungkin bisa ada berbarengan dengan pantai salah satu tempat wisata yang pernah saya lihat di luar negeri itu sambil wisatanya cuma melihat pesawat landing dan take off. Mungkin juga seperti itu, bisa seperti itu. Kemudian ada lain sebenarnya juga wisata religius. Misalnya kita punya Islamic Center. Jadi saya berharap ini juga bisa dimanfaatkan. Kalau misalnya mau menikmati wisata-wisata religius seperti itu. Sebab memang Balikpapan itu ternyata punya potensi dan perlu kita perkenalkan bahwa jangan hanya dikenal bahwa Balikpapan itu kota minyak, tapi ternyata kota wisata juga punya pesona yang saya kira yang cukup unik untuk bisa kita bersama-sama. Aquaboom sebagai wisata buatan yang ada di selatan kota Balikpapan terus memberikan sumbangsi yang positif untuk warga Balikpapan khususnya. Ada juga beragam area permainan seperti area permainan yang memacu adrenalin, area ramah anak-anak, dan area kolam renang. Selain Aquaboom, Kecamatan Balikpapan Selatan juga memiliki pantai yang belum begitu tereksplor loh, yaitu Pantai Damba Enggang Borneo. Berada di salah satu bibir pantai area Stalkuda, di Pantai Damba Enggang Borneo, viewers bisa berenang dan snorkeling, melihat pemandangan bawah laut yang eksotis dan keasrian pantai nan alami. Yuk viewers, kita eksplor bersama keindahan wisata Balikpapan Selatan. Oh, tuh kan luar biasa ya. Ternyata itu hebatnya Balikpapan ya. Untuk meningkatkan dunia atau sektor pariwisata, Balikpapan tidak hanya meng-create sendiri secara pemerintahan tapi juga menggandeng pihak swasta. Ini kebetulan Bapak Wakil Wali Kota sudah hadir. Mohon izin Pak Haji Rahmat Masud SME tentunya didampingi Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Juga Bapak Muhaimin, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pak Aris juga GM Plaza, boleh Pak kita ngobrol, saya ngajakin ngobrol di depan. Boleh tepuk tangan untuk beliau-beliau ya. Baik Pak Wawali, ya. Ini juga ada Pak Muhaimin, Pak Aris, ya terima kasih ya. Ini luar biasa acara kita ini santai Pak Wawali ya. Jadi ini adalah program, sebenarnya ini pilot projectnya Bu Dorce Pak. Ya ini rangkaian dari, ya sama teman-teman dari Onyx dan juga penggiat industri kreatif ya dalam rangkaian juga ulang tahun Balikpapan yang ke-124 ya Bu ya. Atau Balikpapan Creative Festival. Nah Pak Wawali, kita tadi udah
nyaksiin juga walaupun ini disaksikan secara virtual ya melalui Instagram Dispora Par Balikpapan dan juga tadi ada Facebook Onyx Radio. Ada lokasi wisata yang dijelajahi dalam bentuk jelajah pesona Balikpapan. Pertama tadi kita punya wisata kampung kangkung Pak. Ya di Sumberjo ya, Sumberjo terus juga ada Manggar tentunya yang sudah sangat terkenal. Kita juga tadi ke Kampung Atas Air, Kampung Pinisi di sebelah sini dan tadi ada Aquaboom untuk sektor swastanya juga. Nih kalau mau nanya nih Pak secara jujur, seperti apa nih Pak mimpi Bapak ke depan terhadap dunia wisata Balikpapan nih sebagai wali kota terpilih nih? Saya langsung aja ini pengen tahu Pak. Berarti Bang Uca ini tidak mengikuti kegiatan dan program saya, Bu Doja. Atau pura-pura dia tanya lagi ya, pura-pura aja. Di skripnya gitu Pak. Baik Bang Uca, ya tentunya saya ingin menyapa dulu kepada Bapak Ibu sekalian dari OPD kami ya sudah jelas Pak Muhaimin dan Bu Dorce. Dan dari JM Balikpapan Plaza, Pak Aris sudah tidak asing lagi di kota Balikpapan. Ya Pak Aris ya, luar biasa. Dan tentunya juga pada seluruh peserta dan di Telkomsel juga Bapak Setiawan juga hadir di sini. Baik Bang Uca, tentunya untuk mempersingkat ini apa sih yang menjadi keinginan, tentunya bukan keinginan dan mimpi saya. Saya selalu menyampaikan kalau mimpinya seorang Haji Rahmat ingin mewujudkan Balikpapan sebagai kota yang terkemuka, yang nyaman dihuni, berkelanjutan, maju, modern dalam bingkai Madinatul Iman, mungkin rasanya itu hanya mimpi dan bunga-bunga tidur. Tapi saya yakin kalau seluruh elemen dan lapisan masyarakat sama mimpinya dengan program yang telah kita sampaikan ini, itu saya yakin bukan hanya mimpi dan insya Allah mimpi itu akan bisa kita wujudkan. Karena dengan kebersamaan ya Pak Wali Kota, Pak Rijal Effendi, saya juga sebagai wakilnya kemarin beserta dengan jajaran OPD ingin mewujudkan khususnya dalam dunia pariwisata. Tapi kalau hanya kita saja tanpa melibatkan seluruh komponen masyarakat, paling tidak masukan, inovasi, informasi itu sangat penting untuk mewujudkan pariwisata di kota Balikpapan bisa kita kelola potensi yang begitu besar yang ada di Balikpapan. Nah keinginan saya tidak muluk-muluk bagaimana visi kita ke depan nanti yang berkelanjutan nanti khususnya dalam dunia pariwisata akan bisa kita wujudkan. Insya Allah beserta dengan teman-teman semua dan pemuda-pemuda kreatif Balikpapan ini kan luar biasa. Termasuk dari Onyx sendiri. Nah, ini luar biasa beliau Bang Uca. Ya. Begitu Bang Uca. Ya, terima kasih Pak Haji Rahmat. Nah ini mungkin boleh ditambahin sama Bu Dorce atau Pak Wali juga boleh. Ke depan ada nggak sih spot-spot wisata baru yang potensial mau digarap atau dilirik dari pemerintah kota Balikpapan Bu? Seperti tadi ada yang baru Kampung Kangkung gitu, mungkin wisata-wisata edukasi. Bu Dorce boleh nih nambahin. Ya, terima kasih. Selamat malam Pak Wawali dan semua Bapak Ibu yang hadir di sini. Tadi udah disampaikan Pak Wawali harapan dan tekad dari pemerintah kota. Saya kasih contoh hanya menambahkan sedikit dari itu penjelasan beliau. Yang dikatakan Pak Wali, stakeholder dan OPD semuanya itu harus concern untuk pariwisata. Contohnya di Banyuwangi, kita udah pernah ke sana. Tagline di pimpinan di sana bahwa semua OPD mindsetnya pariwisata. Apapun yang dilakukan misalnya PU, membangun apa itu sudah harus hasilnya bisa digunakan untuk wisata, apapun itu. Nah pendidikan juga gitu, mungkin budayanya itu program budaya atau kegiatannya itu bisa dampaknya untuk wisata. Jadi tagline semua harus mindsetnya mengembangkan wisata itu sangat penting. Itu kata kunci kalau di Banyuwangi yang bisa kita jadikan referensi Pak Wawali. Nah berikutnya untuk pengembangan pariwisata, kita sudah ada master plan atau rencana induk pengembangan pariwisata Balikpapan. Kalau swasta, ini juga pengertian kita. Kalau swasta berminat, government akan mengerjakan yang lain, biar swasta yang mengerjakan yang memang diminati. Nah, jika swasta tidak, barulah kita. Karena seperti salah satu contoh objek wisata tadi disampaikan dieksplor di situ, namanya Segarasari, sering kita bilang Pantai Manggar. Pantai Manggar ya. Sebetulnya namanya PMSS, Pantai Manggar Segarasari. Nah, itu
milik dari pemerintah kota, dimanage oleh dinas, yang memang satu-satunya objek wisata di Kota Balikpapan menghasilkan PAD, dan cukup signifikan sebetulnya Pak Wawali, setahun itu dengan venue olahraga kita 4,2 miliar bisa, tapi karena pandemi ini kita agak turun cukup besar. Nah itu karena kita punya, terpaksa mungkin juga anggarannya juga punya kita. Nah kalau punyanya swasta, government membangun untuk pengembangan infrastrukturnya dan sebagainya, itu juga dengan aturan nggak membolehkan. Jadi kita hanya mendorong, mungkin membantu swasta itu memudahkan perizinannya dan sebagainya gitu Mas. Jadi banyak, seperti di kilometer 23 itu ada Gifta Garden yang ownernya juga swasta. Nah, itu bisa dikembangkan, mereka masih soft opening, nanti akan grand opening kayaknya mundur ini rencananya Januari. Terus seperti KWPLH, Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup, tetap masih di kilometer 23, itu sekarang kewenangannya bukan di kami. Jadi sering masyarakat melihat kenapa sih nggak disentuh dengan Disporapar, kenapa tidak dilakukan pengembangan. Kami sudah ke UPT-nya, kami sudah melakukan koordinasi, berdiskusi. Kondisi COVID lagi-lagi terkendala, mereka agak pengembangannya agak tertunda. Satu lagi di kilometer 10, saya dengan beliau Pak Wawali pernah Pak ya kita tinjau di Wana Wisata, ini mungkin nanti akan dikembangkan menjadi tempat baru lagi lah, spot-spot yang baru. Tidak berapa lama COVID ya Pak ya, waktu itu ya Pak ya, habis kita melihat alternatif bumi perkemahan, beliau kan ketua Pramuka juga. Jadi alternatif itu di Kebun Raya, kemudian di kilometer 10 atau di Waduk. Tapi Waduk pertimbangannya mempertahankan kualitas air gitu. Banyak potensi-potensi yang bisa kita kembangkan. Sekali lagi wisata bukan hanya objek, tapi banyak sekali. Ada wisata belanja, wisata sejarah dan sebagainya. Oke, Pak Wawali ada yang mau ditambahin Pak? Ya, saya sekedar ingin menambahi dan memberikan motivasi khususnya kepada anak-anak muda Kota Balikpapan nih. Seperti tadi sampaikan di seluruh Balikpapan, Balikpapan Selatan, Utara, Barat, Timur. Dan ada juga mungkin potensi yang perlu juga kita kembangkan, yaitu ada di Balikpapan Kota, yaitu Gunung Kemendur. Pariwisata itu luar biasa kalau kita kembangkan. Jadi bukan hanya ke sana mengembangkan pariwisata, tapi nilai-nilai sejarah juga itu banyak yang bisa kita bisa informasikan kepada warga Kota Balikpapan dan khususnya nanti ya ini siap-siap, mau tidak mau, siap atau tidak siap. Informasi dari Bapak Presiden Jokowi nih, bulan April itu peletakan batu pertama Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. Ini luar biasa nih. Jadi insya Allah saya sebagai kepala daerah ke depannya, salah satu dalam program unggulan kami yaitu bagaimana menghidupkan ekonomi kreatif. Bagaimana anak-anak muda kita ini, kita jangan sampai menjadi penonton di rumah kita sendiri. Kita harus menjadi pengusaha di rumah kita sendiri, memanfaatkan potensi yang ada di kota kita itu sendiri. Begitu Bang. Oke, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu untuk Bapak Wali Kota Balikpapan tentunya. Ya, ini saya mau menarik juga nih Pak, karena kita lihat bahwa masyarakat juga sangat melek sekali bahwa dunia pariwisata ini bisnis yang menguntungkan. Saya pernah melihat, mungkin juga Pak Wawali, saya juga pernah lihat Instagram beliau nih. Beliau ada di Pantai Tritip Pak ya, itu bagus Pak ya, itu dikelola sama pihak swasta. Nah nanti saya ini ngarahnya ke Pak Aris juga nih. Nah peran swasta seperti apa, sama Pak Muwahimin juga. Karena biasanya orang datang ke sebuah daerah bukan karena alamnya saja, tadi tempat belanjanya, tapi juga budayanya. Nah ini pihak Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan Kebudayaan ini seperti apa ke depannya. Tapi nanti Pak. Mungkin saya ke Pak Aris dulu nih. Pak Aris, ini Plaza Balikpapan ya bersama Borneo Bay City ini sangat membangun terus ya. Ini ke depan ada apa lagi Pak ini? Nih, saya tanya satu dulu Pak. Pak Aris ini udah lama banget Pak di Balikpapan. KTP-nya KTP Balikpapan nggak sih Pak Aris? Kayaknya beliau GM pertama dan sampai sekarang GM terus nih. Paling lama di Plaza. Gimana Pak Aris? Ya, alhamdulillah untuk di Borneo Bay City kita di tahun depan, tahun ini sudah mulai pemancangan kan untuk produk Neo Soho. Ya, Soho Pak ya? Ya, jadi bisa tempat tinggal, bisa untuk usaha juga. Kita siapkan 46 unit. Oke, itu lokasinya di sebelah mana Pak Aris? Di depan. Di depan ya? Ya, di belakang. Ya, saya kalau
Dibeliin Pak Wawali mau saya. Di belakang juga ada Coastal Bay Boulevard juga Pak ya? Iya, jadi ini kita juga memang kita siapkan untuk ke depannya. View-nya ada laut. Nah ini Pak kayaknya bakal jadi tempat destinasi wisata, kuliner dan nongkrong juga yang bagus. Ini ada planning apa di ke depan? Sambil menunggu mall kita yang baru operasional, kami ada food garden nantinya. Food garden Pak ya? Food garden di area taman ini. Jadi wisata kulinernya yang dihidupkan di sini betul, Pak? Iya. Betul-betul. UMKM yang kita angkat. Wow jadi UMKM Pak, usaha kecil miliaran ya mudah-mudahan pendapatannya ya. Ya. Nah kalau di sini ada apa aja sih Pak nanti Pak ke depan Pak? Kalau di mall baru kita yang branded mall. Branded mall, ini branded mall. Di atas ada apa Pak? Perencana nih planningnya? Hotel Pak. Hotel. Nanti ada Pullman hotelnya. Ada Pullman rencananya Pak ya? Kalau sebelah sana Pak, ini yang bundar ini? Ini Beach Club untuk restoran nanti. Oh restoran, wah jadi warga Balikpapan nggak perlu jauh-jauh lagi kalau pengen cari suasana yang sama seperti di luar ya? Iya. Oke. Nah kalau untuk support dari tim pihak swasta seperti apa Pak? Bapak sebagai pelaku bisnis termasuk pariwisata seperti apa nih mensupport pemerintah kota? Karena dari pihak swasta sih kita sudah ada event-event yang mengangkat lokal Balikpapan. Kita di bulan Agustus, setiap bulan Agustus biasa pada saat kondisi normal kita ada Borneo Culture Week. Ya. Kita ada sekitar 40 budaya yang ada di kota Balikpapan karena ini kan mininya Indonesia ya. Betul Pak. Kita angkat di situ, kemudian di Oktober kita biasanya ada food festival. Mengangkat kuliner-kuliner yang ada di kota Balikpapan. Oke, menarik. Nih sebelum saya ke Pak Muhaimin, sepertinya pemain saksofonnya sudah nggak kunci nih Pak. Silakan Mas Sakso. Boleh tepuk tangan, terima kasih. Pak Wawali ini satu-satunya di Balikpapan pemain saksofon kidal Pak. Jadi niupnya dari mulut sebelah kiri Pak. Baik, saya mau kasih kesempatan ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan nih Pak Haji Muhaimin nih. Ini kalau peran Dikbud ini seperti apa Pak? Ya, makasih Mas Uca, Pak Wawali, Bu Dorce, Pak Saris. Jadi kalau tadi Bu Dorce menyampaikan bahwa di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata ada wisata alam, ada wisata belanja,
ada wisata kuliner. Nah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu sebenarnya juga ada 2. Ada wisata sejarah budaya dan ada wisata edukasi. Ya. Sebetulnya Pak Wawali di tahun 2018 akhir kami itu telah membuat surat edaran ke sekolah-sekolah. Terutama di tingkat PAUD dan SD. Kita sampaikan sebelum keluar ke Balikpapan, misalnya melihat Museum Mula Warman di Tenggarong atau ke Pulau Jawa, anak-anak sekolah itu harus tahu dulu. Ada wisata edukasi dan ada wisata sejarah budaya. Kita minta mereka tuh datang dulu ke Rumah Dahor. Mereka tahu di mana makam Jepang. Mereka tahu di mana meriam yang ada dan juga bunker-bunker peninggalan sejarah budaya. Nah dengan begitu dari sejak awal para pelajar kita tuh tahu bahwa Balikpapan itu juga kaya akan wisata, khususnya wisata edukasi dan wisata sejarah budaya. Nah tadi Pak Wali juga menyampaikan bahwa ada salah satu wisata religi juga yang juga merupakan wisata budaya di Gunung Kemendur. Itu juga sudah mulai ramai dikunjungi oleh masyarakat. Sehingga kami di tahun 2020 dan 2019 karena kita kena Covid 2020, 2021 kita lanjutkan. Mencoba memperbaiki sarana dan prasarana yang ada di kawasan-kawasan wisata edukasi dan wisata sejarah budaya tersebut. Misalnya di daerah Bangker itu kita bantu bagaimana suasana jalan masuknya lebih bagus. Keren dibikin tambah serem, Pak. Ya karena masyarakat kan takut. Gitu. Nah seperti misalnya sekarang kalau datang ke Gunung Kemendur sekarang sudah terang. Nah kita juga ada kawasan-kawasan yang loncor kita siring. Jadi sinergi artinya nanti program yang dibuat oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Disdikbud akan mensupport. Bukan hanya sarana dan prasarananya tapi juga mengajak para pelajar itu menjadi garda terdepan untuk memperkenalkan wisata yang ada di Kota Balikpapan. Oke, luar biasa. Tepuk tangan juga dong buat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Ya, saya mau nanya lagi nih ke Pak Wawali, tapi saya mau ngajak nonton video yang terakhir Pak. Ini Pesona Balikpapan, timnya menjelajahi titik terakhir kita, itu tadi yang diomongin yang Bapak sama Bu Dorce kunjungi, Kebun Raya Balikpapan. Memang kok ya, kita ini sebagai bagian warga Kota Balikpapan harus bangga sih. Karena Balikpapan itu masih punya kebun raksasa. Apa? Kebun raksasa? Iya kan? Kebun Raya Balikpapan. Viewers, dengan menikmati suasana yang luar biasa membuat hati lebih damai. Dan mendapat edukasi tanaman atau tumbuhan langka. Anggrek dan Etlingera balikpapanensis atau jahe Balikpapan yang biasa kita temui di kawasan Kebun Raya Balikpapan. Halo viewers, masih bersama Elin ya tentunya dalam Pesona Balikpapan. Nah sekarang kita lagi ada di titik terakhir nih, nggak kerasa ya kita udah berada di titik terakhir aja. Nah sekarang kita lagi ada di Kebun Raya. Nah ikutin Elin terus ya, sekarang Elin mau mengeksplor nih. Nah viewers, sekarang Elin lagi ditemenin sama Mbak Dia dan Mbak Yuni nih yang akan mengeksplor seluruh isi Kebun Raya hari ini. Ikutin kita terus. Nah, Mbak, bisa cerita sedikit nggak sih sekarang kita ini lagi ada di mana? Ya, jadi sekarang kita lagi berada di Taman Amorphophallus atau Taman Bunga Bangkai. Nah, taman ini udah dibangun sejak tahun 2016. Dan kalau untuk masyarakat yang mau ke sini nih, Mbak, berapa sih Mbak jumlah pengunjung per harinya? Karena ada pandemi ini, jadi biasanya akan batasin jadi 200 ya Mbak ya? Iya, jadi satu hari hanya maksimalnya 200 orang saja. Gitu ya Mbak ya. Memasuki kawasan Kebun Raya Balikpapan, kita langsung disuguhkan dengan beberapa tumbuhan yang menarik dan langka. Selain tanaman, di kawasan Kebun Raya Balikpapan pun terdapat 3 waduk, yaitu Embung Wain 1 hingga Embung Wain 3. Nah Mbak, tadi kan kita udah dari Embung 3 nih ya Mbak ya. Ini sekarang kita mau kemana nih Mbak? Ini sekarang kita mau ke rumah pembibitan. Waduh, pembibitan apa tuh Mbak? Pembibitan pohon sama tanaman hias Mbak. Di rumah pembibitan Kebun Raya Balikpapan ini, viewers bisa langsung melihat beberapa macam tanaman hias dan toga. Di rumah pembibitan pun kita bisa melihat teknik perawatan dan pembibitan, serta manfaat dari masing-masing tanaman yang sedang dikembangbiakan. Ada tanaman belian, dan praktek perbanyakan tanaman seperti okulasi, stek, dan cangkok. Nah viewers, sekarang Elin
lagi ada di area kompos nih bersama Bapak Arizal selaku Kepala UPTD Kebun Raya Balikpapan. Halo Bapak, mungkin bisa diceritakan sedikit ya Pak ya, kapan sejarahnya Kebun Raya ini berdiri? Ya, Kebun Raya Balikpapan ini berdiri sejak 1 Desember 2005, sudah kurang lebih 15 tahun ada di Kota Balikpapan. Memang Kebun Raya ini bagian dari hutan lindung Sungai Wain. Jadi memang hutannya masih sangat tertutup seperti ini dan salah satu kebun raya yang sudah sangat besar luasannya di Indonesia. Iya, kalau untuk luasannya sendiri nih Pak, berapa sih Pak luasnya Kebun Raya Balikpapan ini? Kebun Raya Balikpapan punya luas kurang lebih 309,22 hektar, Mbak. Wah, luas juga ya Pak iya, ya. Kedepannya berharap mudah-mudahan semua wisata di Kota Balikpapan makin banyak dikunjungi, tetapi memang dalam kondisi pandemi seperti ini, ya tetap 5M tetap diperhatikan. Mudah-mudahan salah satu wisata di Kota Balikpapan, Kebun Raya Balikpapan ini bisa jadi tempat wisata alam yang bisa dikunjungi, karena kan tidak seperti mal yang dia berkerumun, ini bisa beberapa titik bisa didatangi karena luas sekali Kebun Raya Balikpapan. Iya, benar sekali Pak. Pesona Balikpapan sangat membantu mempromosikan wisata-wisata yang ada di Kota Balikpapan. Mudah-mudahan tidak hanya di satu tempat ini aja, beberapa tempat yang di pelosok-pelosok seperti kita punya mangrove yang di ujung sana bisa didatangin, bisa untuk dieksplor juga. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi ya Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama. Nah, sekarang Elin lagi ketemu dengan perwakilan lurah kita nih, dengan Bapak Agus ya Pak ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik. Harapan Bapak untuk masyarakat Kota Balikpapan tentunya terhadap tempat wisata yang ada di Kota Balikpapan apa Pak? Mudah-mudahan masyarakat Kota Balikpapan khususnya dan umumnya masyarakat luas yang untuk menyambut IKN bisa lebih dikenal lagi untuk pariwisata. Viewers, tadi Alin sudah ketemu langsung nih dengan perwakilan Bapak Lurah kita. Nah, sekarang Alin mau ketemu langsung nih sama perwakilan dari Bapak Camat kita. Halo Bapak, selamat pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, sehat. Ya mungkin kita bisa sambil duduk aja kali ya Pak ya. Gimana Pak, udah lama Pak di Kecamatan Balikpapan Utara? Ya, baru ada 2 tahun. Oh, baru aja berarti ya Pak ya. Harapan Bapak ke depannya untuk masyarakat Kota Balikpapan terhadap wisata yang ada di Kota Balikpapan nih Pak. Apa harapannya Bapak? Ya, harapan saya kepada masyarakat di Kecamatan Balikpapan Utara khususnya bisa mengenal tempat-tempat wisata itu, bisa mengunjungi, memahami, dan selanjutnya bisa juga ikut mempromosikan. Benar Pak. Ya, bahkan harapan kita masyarakat itu bisa terlibat aktif sebagai bagian daripada objek-objek wisata yang ada. Iya, benar Pak. Ya, salah satu contoh di Gipta Garden yang kita lihat di kilometer 23 itu. Nah, itu kan yang terlibat di sana setiap Sabtu Minggu itu masyarakat sekitar bisa ikut berjualan. Iya. Nah, semakin banyak yang berkunjung sana, masyarakat berjualannya laku, kan ekonomi juga bisa benar maju Pak. begitu. Ya, jadi ikut andil pada objek-objek wisata yang tertentu di wilayahnya masing-masing gitu ya. Iya, jadi maksud Bapak ini bukan cuma berwisata, tapi kita juga bisa melakukan hal-hal yang lain ya Pak ya, seperti untuk ya, meningkatkan edukasi ekonomi. juga, ya meningkatkan ekonomi juga gitu ya Pak ya. Dengan luas kebun raya 309,22 hektar, juga memiliki berbagai fasilitas loh viewers, seperti guest house atau wisma, tempat parkir, musola, penunjuk arah, koleksi-koleksi penanaman, gedung pendidikan, dan gedung seminar. Kebun raya ini juga memiliki agenda kegiatan kayak outbound, konservasi, pendidikan, dan pelatihan. Tapi, di tengah masa pandemi saat ini, semua itu harus dibatasi untuk menjaga penyebaran COVID-19 ya viewers. Juga satu hal yang harus kita tahu nih viewers, Ethlingera balikpapanensis atau jahe merah Balikpapan, yang mungkin asing bagi kita semua. Tapi, jahe yang mempunyai ukuran raksasa itu adalah tanaman endemik Balikpapan dan tidak ditemukan di daerah lain. Yuk wisata edukasi ke Kebun Raya Balikpapan, kilometer 15, Balikpapan Utara.
Dan tentunya Pak Wawali tadi melihat ya bahwa banyak sekali potensi wisata Balikpapan. Beliau juga sampaikan bahwa ke depan tentunya bersama seluruh OPD yang tidak hanya Dinas Pariwisata saja yang menjadi petanggung jawab, tapi semua OPD yang menjadi pemangku beban untuk meningkatkan dunia pariwisata di Kota Balikpapan. Karena kita tahu sekali bahwa wisata ini mampu memajukan dan mensejahterakan rakyat. Bali membuktikan Pak ya. Oke, ada yang mau ditanggapi Pak terhadap video kita terakhir Pak? Silakan Pak Wawali, Kebun Raya. Ya, baik, terima kasih. Artinya potensi kebun raya kita insya Allah ke depannya akan lebih kita perhatikan dan lebih kita seriuskan. Menjadi satu edukasi wisata, bukan hanya wisata untuk tempat berkumpul, teman datang, keluarga di sana, tapi betul-betul menjadi edukasi untuk pendidikan, termasuk juga bagaimana menjaga kelestarian bahwa salah satu tumbuhan yang langka yang ada di dunia ini itu salah satunya tumbuh di hutan Kalimantan Timur khususnya di Balikpapan. Nah, saya berharap kelestarian dari lingkungan ini tentunya tanpa melibatkan seluruh masyarakat, tanggung jawab bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Pemerintah mungkin tidak akan bisa begitu luasnya Kota Balikpapan untuk memperhatikan hutan-hutan kita yang ada di sekeliling kita. Nah, tapi tanpa bantuan dari masyarakat yang berkomitmen untuk menjaga kelestarian, bukan hanya hutan kita, tapi lingkungan di Kota Balikpapan ini saya akan bisa terwujud dengan baik untuk menciptakan Balikpapan betul-betul yang nyaman dihuni ke depannya nanti. Terima kasih. Oke, Pak Wawali boleh tepuk tangan lagi untuk beliau dan tentunya kita semakin ke puncak di acara Balikpapan Kreatif Festival dalam rangkaian ulang tahun kota ke-124 bertajuk Pesona Balikpapan. Tapi sebelumnya ini ada tamu juga Pak yang ingin menyerahkan, Pak Martin, ini komisaris dari Onyx Radio, ingin menyerahkan sesuatu ke Pak Wakil Wali Kota ya. Nah, bersama dengan Mas Gali ya, ini CEO dari Onyx Radio. Ya, ada yang mau diserahkan sebagai kenang-kenangan tentunya. Ini kaos Pesona Balikpapan dari tim Jelajah Pesona Balikpapan. Boleh tepuk tangan lagi dong untuk seluruh tim dari Pesona Balikpapan. Baik, terima kasih Pak Martin, Komisaris Onyx Radio dan juga CEO, Mas Gali tentunya. Ya, ternyata Pak Wawali saya berdiri, saya kehilangan kursi ya, diambil sama seniman senior ini ya. Ya, sebelum ditutup Pak, tentunya kami mohon kesediaan Pak Wawali untuk memberikan closing statement sekaligus menutup secara resmi program Pesona Balikpapan malam hari ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih tentunya dengan mengucapkan Alhamdulillah Pesona Balikpapan secara resmi saya nyatakan ditutup. Saya kenapa duluan menutup, nanti lupa terakhirnya. Jadi saya berharap kepada semua yang kita hadir di sini, insya Allah pemerintah akan dengan sepenuhnya akan mendukung kegiatan-kegiatan kita, terkhusus pada malam hari ini, menghidupkan ekonomi kreatif di Kota Balikpapan, karena ini mau tidak mau, siap atau tidak siap kita harus mempersiapkan orang-orang Balikpapan khususnya untuk menciptakan entrepreneur bukan hanya dari dinas pariwisata, bukan hanya dari kuliner, tapi tentunya semua di bidang yang menghasilkan khususnya PAD nanti untuk Kota Balikpapan itu bisa kita wujudkan di kota kita yang kita cintai ini. Dan terima kasih sekali lagi kepada pelaksana dan panitia pada hari ini. Bung Krisna yang luar biasa, di tengah keterbatasan beliau ini harusnya kita malu kepada beliau. Ini menjadi contoh kepada kita semua bahwa tidak ada halangan orang untuk selalu berinovasi. Sepanjang ada kemauan dan ada keinginan, insya Allah pasti akan ada jalan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini tentunya mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam mewujudkan Balikpapan betul-betul sebagai kota yang terkemuka, yang nyaman dihuni, yang berkelanjutan,
maju dan modern dalam bingkai Madinatul Iman. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil Wali Kota Balikpapan, Bapak Haji Rahmat Masud SME. Dan tentunya Wali Kota terpilih Balikpapan. Sukses terus Pak, sehat tentunya bersama Pak Muhaimin, Pak Aris dan Bu Dorce. Saya juga mohon maaf jika ada kesalahan, hilaf dan kurang-kurang kata. Dan kesempurnaan milik Allah, kekurangan milik yang satu ini Pak. Ya, sebagai penutup saya ingin tampilkan trio ya. Ini penampilan dari Angkasa sampai terus juga ada Imah ya. Ini Madihin Muda dan tentunya ditemani oleh yang ngantar ya. Lain, Hah? ini komandannya tahulah. Komandannya. Komandan. Nah, ini dia Mas Badiu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja untuk madihin dan terima kasih kepada Bapak Wawali dan juga Ibu Dorce, Pak Muhaimin dan Bapak GM mau menunggu madihin ini. Main dosa Ya, sambutan. terima kasih. Kalau pangkijang kalau pangkijang raja di alau Assalamualaikum, ini kata pembuka. Waalaikumsalam, inilah jawabnya. Kepada hadirin penonton semua, hari ini kita berjumpa bersama dalam acara Balikpapan Kreatif Festival 2021. Ini acaranya mengambil judul Pesona Balikpapan, itulah subtema yang diadakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan. Ini panitia bekerja sama dengan radio kesayangan kita, Radio Unik, itulah namanya, yang bekerja di 88.7, itu gelombangnya. Hari ini kita berbahagia karena hadir ini tamu semua. Tambah lagi acara ini menjadi hikmat karena telah hadir Bapak Wali yang nanti jadi wali kota. Beliau ini adalah tokoh muda. Memang Balikpapan perlu tenaga energik, tokoh muda seperti beliau Haji Rahmat Masud yang ganteng orangnya. Hari ini kita tentu berbahagia. Mudah-mudahan Balikpapan dengan kepemimpinan beliau akan menjadi tambah maju dan masyarakat itu tambah sejahtera. Untuk Pak Rahmat, mari Bapak Ibu tepuk tangan semua. Semua hari ini juga telah hadir tamu kita yang terhormat Ibu Dorce, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan
jiwa pariwisata. Juga hadir ini nang tercayang Kawal Ulun Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, Bapak Muhaimin, beliau bersama saya. Juga ada ini GM dari Palasa. Mudah-mudahan kita berbahagia semua. Juga hadir para penonton yang laki gagah nang babinian, ini cantik jelita, supaya lebih meriah tepuk tangan semuanya. Semuanya ahawan. Balikpapan ini membanggakan pada abad ke-19. Balikpapan itu merupakan kampung nelayan di tepi Selat Makassar. Pada tanggal 10 Februari 1897, Balikpapan pengeboran sumur pertama itu di Balikpapan dan ditetapkan sebagai hari jadi kota Balikpapan. Pada tahun 1907, Batese Petroleum Moskovis atau disingkat TPM. Wayah ini lebih dikenal dengan Pertamina, itu orang mengatakan. Zaman itu banyak perusahaan multinasional datang ke Balikpapan untuk mencari keuntungan. Ekonomi Balikpapan berkembang pesat dan mengundang ekspatriat dan orang sekitar datang ke Balikpapan. Untuk Balikpapan tepuk tangan bersamaan. Bersamaan, itu benar betul sekali. Balikpapan memang indah sekali, juga diakui sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur, memang diakui. Balikpapan juga akan jadi pintu gerbang Indonesia kalau IKN itu sudah jadi. Kita bangga, kita senang di hati. Mudah-mudahan Balikpapan sebagai kota penyangga bila jadi ibu kota, masyarakatnya itu akan semakin baik. Itulah ekonomi. Kami juga merasa senang karena nanti ibu kota akan pindah ke sini. Artinya kami akan naik posisi dari artis lokal jadi artis ibu kota. Pasti senang di hati karena honor kami itu pasti tinggi. Balikpapan salah satu kota maju di Kalimantan Timur, itulah tentunya. Ada banyak tempat wisata yang menarik, itulah pastinya. Yang pertama ada Kang Bejo, kampung-kampung Sumberjo, aduh unik namanya. Yang kedua Pantai Manggar, Segara Sari, itulah tentunya. Yang ketiga Kampung Pinisi, dekat Hotel Aston, itulah tempatnya.
hadirin semua, hari ini saya tampil berdua. Ini dia adalah anak saya, orang tua yang paling bahagia di seluruh dunia. Ini adalah saya. Soal anak saya, dia ini membantu orang tua untuk mencari rezeki. Apalagi selama corona, hanya ini job kita. Untuk itu saya sangat senang, saya sangat bangga dengan anak saya yang cantik jelita. Walau dia saat ini berbadan 2, tapi dia mau membantu ayahnya. Mungkin karena darah seni ini ayahnya menurun pada dia. Alhamdulillah, sungguh sangat luar biasa. Sebenarnya bukan darah seni yang mengalir pada saya. Mohon maaf ayah saya tercinta. Ini saya dapat tugas dari ibu, itulah tentunya. Karena ayah saya ini orangnya mudah tergoda. Kalau melihat cewek cantik begincuan, langsung gelap mata. Akhirnya saya mendapat tugas mulia untuk mengawasi kelakuan ayah saya. Rasakan ada semangat. Ikam Nakai sungguh sangat keterlaluan. Hari ini padahal kita madihinan, hanyar saja di hadapan ini penonton dan juga Pak Wawali. Ikamku bangga-banggakan. Ternyata aib ayah Ikam kesak-kesakan. Kalau berdua tidak jadi permasalahan. Ikam lihat ini nang hadir parak sekampungan. Ibarat kata dalam grup ini aku adalah pimpinan. Biar anak Ikam tetap ku jatuhi hukuman. Kalau panitia memberi honor, jatah Ikam kada ku bagikan karena bentuk dari pelanggaran. Pelanggaran ahawan. Saat ini kita disuruh berhenti. Padahal kita masih banyak, tapi rega sudah mencelengi. Kita takut nakai padahal kita hari ini itu dibayar tinggi. Tapi kada apa-apa, alhamdulillah, mudah-mudahan honor kita kada dikurangi. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih ucapan kami Bapak Ibu sekalian. Baik, boleh tepuk tangan untuk Mas Badiu, Ima dan juga Angkasa. Ya, kita sudah di penghujung acara. Sebelum menutup tentunya saya ucapkan terima kasih pada Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Haji Rahmat Masud SCME, dan tentunya Bapak Aris, ada Pak Muhaimin dan juga Ibu Dorce. Sukses terus buat dunia pariwisata Balikpapan dan tentunya tetap jaga kesehatan, keselamatan, lakukan 5M tentunya ya, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan tentunya meninggalkan kerumunan. Akhirnya saya ucap terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Balikpapan, perjalanan panjang kotaku di umur yang genap 124 tahun. Perubahan demi perubahan untuk memberikan wajah yang berbeda di tiap tahunnya. Perkembangan sektor industri yang didukung oleh berkembangnya UMKM dari semua lini membuat Balikpapan menjadi kota yang berkelanjutan. Wonderful Balikpapan. Bukan sekedar kata atau kalimat, tapi kami ingin makna yang terkandung di dalamnya memberikan motivasi positif bagi setiap lapisan masyarakat untuk bersama melestarikan pariwisata kita. Pesona Balikpapan, gambaran atau citra dari titik-titik pariwisata kota. Kang Bejo, Pantai Manggar Segara Sari, Kampung Atas Air, Aquaboom, dan Kebun Raya Balikpapan adalah sebagian kecil pariwisata kota yang harus kita jaga kelestariannya demi berdayanya sumber daya manusia dan alam yang bersinergi dalam satu tujuan, yaitu Balikpapan Kota Berkelanjutan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kita akhiri Balikpapan Creative Festival 2021 Pesona Balikpapan ini dengan harapan yang optimis untuk kemajuan pariwisata Kota Balikpapan.